Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Kayaknya udah lama banget ya aku vakum dari YouTube. Emang karena kesibukan sih, karena kerjaan, terus karena juga udah mulai kuliah lagi, terus kegiatan organisasi yang juga lumayan banyak. Nah, di akun YouTube aku kali ini aku pengen membahas dan ngasih informasi buat teman-teman yang khususnya berada di Taiwan yang berkeinginan buat ngelanjutin sekolah, ngelanjutin pendidikan kuliah di UT. Nah, aku mau ngasih info buat teman-teman yang ada di Taiwan khususnya yang di video lalu aku udah ngasih info mengenai bagaimana sih cara daftar di UT, terus aku juga udah bikin video mengenai berapa sih budget yang harus disiapin untuk kuliah di UT. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen bahas tentang fakultas dan jurusan apa aja sih yang bakal kalian dapat di UT Taiwan. Nah, karena UT Taiwan ini merupakan salah satu cabang UT luar negeri, jadi memang jurusan yang disediakan juga tidak sebanyak dengan UT yang ada di dalam negeri pastinya. Biasanya kalau di UT Indonesia itu ada 4 program sarjana dan diploma, yaitu yang pertama yaitu FE atau Fakultas Ekonomi, kemudian ada FIKIP dari pendidikan, kemudian ada FISIP Sosial Politik, kemudian ada juga yang terakhir yaitu FMIPA, itu dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, pokoknya yang berbau-bau sains gitu deh. Nah, kalau yang dari UT Taiwan sendiri, di sini cuman ada menyediakan 3 jurusan, yaitu yang pertama yaitu prodi manajemen, kemudian yang kedua prodi sastra Inggris bidang minat penerjemah, kemudian yang ketiga adalah prodi ilmu komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen bahas satu-satu jurusan yang ada di UT Taiwan yang mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman jika pengen kuliah nanti, pengen ngambil jurusan apa yang sekiranya masuk dengan minat dan bakat dari teman-teman. Nah, prodi pertama yang akan dibahas yaitu jurusan manajemen. Nah, sekolah manajemen ini termasuk di Fakultas Ekonomi. Kalau dulu lulusan dari sarjana manajemen ini masuknya ke sarjana ekonomi ya pastinya. Nah, tapi karena sekarang itu udah diganti, jadi lulusan dari manajemen itu sudah punya gelar sendiri yaitu sarjana manajemen. Nah, terus yang jadi pertanyaan, biasanya itu kalau di manajemen yang dipelajari itu apa aja gitu kan? Kalau biasanya di prodi manajemen ini yang dipelajari biasanya pasti masalah perniagaan, bisnis. Nah, di situ biasanya kalian akan belajar mengenai bagaimana tentang manajemen pemasaran, terus manajemen keuangan, kemudian manajemen kualitas produk, bagaimana kita meriset, kemudian bagaimana cara mengembangkan produk. Nah, biasanya pokoknya yang berhubungan dengan bisnis-bisnis dan kewirausahaan seperti itu. Nah, terus prospek kerjanya itu di mana? Kalau lulusan manajemen biasanya itu ini banyak banget ya. Kalau manajemen itu kalian bisa masuk ke perusahaan, kemudian ke sektor-sektor swasta, bisa masuk juga ke dalam instansi pemerintah yang pastinya manajemen ini dibutuhkan banget. Nah, kalau menurut aku sih ya, selama aku kuliah di UT ini yang paling banyak peminatnya ya di prodi manajemen ini, karena tentunya teman-teman dari yang ada di Taiwan ini pasti setelah selesai bekerja dan kuliah itu mereka punya cita-cita pengen buka usaha dan membangun usaha sendiri. Nah, mungkin dari situ alasannya jadi banyak sekali teman-teman yang memilih masuk ke prodi manajemen. Nah, kemudian prodi yang kedua yaitu prodi sastra Inggris bidang minat penerjemah. Hati-hati, bidang minat penerjemah beda dengan pendidikan bahasa Inggris tentunya ya. Kalau pendidikan bahasa Inggris itu emang hanya dia itu konsennya untuk pendidikan, dunia pendidikan aja. Tapi kalau sastra Inggris bidang minat penerjemah ini lebih kepada yang luas kata saya mah. Nah, kalau teman-teman tanya nanti kalau udah lulus dari sastra Inggris ini nanti gelarnya apa? Kalau dari sastra Inggris ini nanti setelah lulus S1 kalian akan dapat gelar yaitu sastra sarjana sastra. SS biasanya akan ditulis SS sarjana sastra. Lalu apa aja sih yang biasanya dipelajari selama belajar sastra Inggris ini? Kebanyakan yang dipelajari itu ya masalah writing, tulis, reading, terus
translate, menerjemahkan kayak karya-karya fiksi kayak gitu. Kemudian ada juga tentang riset-riset. Nah, terus apa aja sih prospek kerja yang bakal kamu dapetin ketika kamu belajar sastra Inggris ini? Nah, kalau menurut aku sih ya, sekarang ini di komunikasi yang semakin global seperti ini ya, bahasa Inggris itu udah jadi bahasa harian gitu ya kata aku. Jadinya kalau menurut aku sendiri sih, eh, prospek kerjanya itu sangat luas karena dimanapun tempatnya bahasa Inggris itu sekarang bakal dipakai gitu kan. Nah tapi kalau sastra Inggris ini biasanya orang-orang yang lulus dari sarjana sastra ini akan masuk ke dunia seperti tulis menulis, jurnalis, kemudian bisa juga jadi editor artikel atau penyunting bahasa, kemudian ada juga sebagai penerjemah dan juga bisa masuk ke dunia pendidikan misalnya buat jadi dosen atau juga les-les privat seperti itu. Dan sekarang kata aku itu udah bener-bener sungguh globalisasi banget gitu loh. Nah terus kemudian yang ketiga yaitu jurusan ilmu komunikasi. Jurusan ilmu komunikasi setelah lulus S1 gelarnya apa? Sarjana komunikasi, bukan. Setelah S1 kamu akan dapat jurusan SIKOM yaitu sarjana ilmu komunikasi. Lalu apa aja sih yang dipelajari di jurusan ilmu komunikasi ini? Kebanyakan kalau di jurusan ilmu komunikasi ini yang dipelajari tentang kehumasan, kemudian public relation, terus kamu juga bakal belajar tentang public speaking, bagaimana cara berbicara di depan orang banyak, kemudian kamu juga akan berbicara tentang tentang mempelajari tentang bagaimana merencanakan sebuah pesan dan media, kemudian juga belajar mengenai hukum-hukum media, lalu juga pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan produksi media. Kemudian prospek kerja apa aja sih yang bakal kamu bisa dapat kalau kamu udah lulus dari sarjana ilmu komunikasi? Biasanya ya kalau lulus dari sarjana ilmu komunikasi itu masuknya ke event organizer. Sebenarnya nggak itu aja sih, nggak hanya seputar event organizer atau public relation, karena di setiap bidang usaha pasti bagian kehumasan itu paling penting, karena humas itu akan yang paling mempengaruhi terhadap citra perusahaan sendiri atau organisasi. Jadi kalau kata aku ilmu komunikasi itu juga lumayan banyak peminatnya, kemudian juga lumayan banyak prospek kerjanya. Misalnya nih buat kalian yang suka bikin konten-konten kreatif, bisa jadi YouTuber, kemudian juga bisa jadi blogger. Kemudian kalian yang suka menulis dan masuk ke jurusan ilmu komunikasi, kalian juga bisa jadi penulis-penulis wartawan seperti itu, kemudian bisa jadi seorang pengajar. Tentunya juga sama halnya dengan jurusan-jurusan lain, karena ilmu komunikasi itu luas banget jangkauannya. Jadi kalau menurut aku dari tiga jurusan ini, selama aku kuliah di UT Taiwan, yang paling banyak peminatnya yaitu ya manajemen. Karena apa ya, karena memang orientasi para teman-teman itu pengen pulang dengan buka usaha sendiri. Tapi kalau bagi aku pribadi dan saran dari aku, pilihlah jurusan yang memang benar-benar jadi minat dan juga kalian punya bakat di situ, agar apa yang kalian pelajari ini benar-benar dari hati dan memang bisa menghasilkan sesuatu yang memang kalian punya. Oke, jadi demikian aja informasi yang bisa aku bagi hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan tetap mandiri mengukir prestasi. Sampai jumpa.